Mencari Brawijaya V. Siapa sebenarnya Prabu Brawijaya V? Fiktif atau nyata? Sebuah perguruan tinggi terkemuka menggunakan nama Brawijaya untuk universitasnya. Nama Komando Kewilayahan Pertahanan di Provinsi Jawa Timur dan Pulau Madura juga menggunakan Brawijaya, Kodam 5 Brawijaya. Bahkan nama armada kereta api penumpang juga ada yang menggunakan nama Brawijaya. Namun siapa sangka, nama ini tidak berdasar pada akar sejarah, tidak ada bukti arkeologis atau bukti historis. Istilah Brawijaya baru muncul dalam karya-karya sastra berbentuk babat dan serat yang ditulis jauh kemudian hari. Istilah Brawijaya tertulis pada babat Tanah Jawi, serat Kanda, dan serat Darmo Gandul, serta sumber cerita rakyat lainnya. Pertanyaannya, apakah nama Brawijaya ini bisa diterima sebagai bagian dari sejarah Majapahit? Menurut admin, itu bisa saja. Seperti diketahui, terdapat beberapa sumber sejarah Majapahit. Selain yang utama candi dan prasasti, terdapat pula sumber sejarah dari berita luar berupa catatan-catatan para pedagang dan juga catatan hubungan diplomasi dengan kerajaan luar. Kalau sumber-sumber ini bisa diterima sebagai sumber informasi memperkaya catatan sejarah, tentu serat dan babat harusnya dapat diterima dengan berbagai catatan dan pertimbangan tentunya. Dari sumber luar negeri, nama Rani Suhita misalnya dikenal dengan nama Sukingta. Beri Kertabumi menurut kronik Cina disebut Kungta Bumi. Serat dan babat juga mempunyai versi dan sudut pandang sendiri. Raja-raja Majapahit menurut serat dan babat adalah Brawijaya. Mirip pemberitaan dari Tom Paires berkebangsaan Portugis, Batara Fojaya. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah mencari kesesuaian nama Brawijaya dengan sumber dan fakta sejarah. Sobat Gediguh, kita lanjutkan setelah Anda menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Lima sumber utama untuk menggali informasi tentang Majapahit. Yang pertama adalah Kakawin Negara Kertagama atau disebut dengan nama Kakawin Desa Warnana, karya Empu Prapanca yang hidup sejaman dengan Prabu Hayam Wuruk. Kedua adalah Prasasti Butak. Prasasti ini berisi peristiwa runtuhnya Kerajaan Singasari dan perjuangan Raden Wijaya dalam mendirikan Kerajaan Majapahit. Yang ketiga adalah Prasasti Kudadu. Isinya tentang pertempuran pasukan Raden Wijaya melawan pasukan Daha Kediri. Yang keempat adalah Kitab Pararaton. Isinya tentang pemerintahan Raja-Raja Singasari hingga Majapahit. Kelima adalah Yingye Senglan, catatan Mahuan dalam kronik perjalanan ekspedisi Cheng Ho pada abad ke-15. Dari sumber informasi tersebut, utamanya Kitab Pararaton, didapat 13 nama raja dan penguasa Majapahit. Yang pertama adalah Raden Wijaya atau Prabu Kertarajasa Jayawardana. Kedua, Kalagemet atau Prabu Jayanegara. Ketiga, Bri Kahuripan II atau Jaya Wisnuwardani atau lebih populer dengan Tribuana Tunggadewi. Keempat, Hayam Wuruk atau Raja Sanagara atau Sang Hyang Wekasengsuka, dikenal pula dengan nama Janeswara. Kelima, Hyang Wisesa atau Prabu Ajiwikrama. Keenam, Dewi Suhita atau Prabu Putri II tahun 1351 sampai 1359 tanpa penguasa. Selanjutnya adalah Bre Daha IV atau Prabu Putri III. 9. Bre Tumapel IV atau Prabu Kertawijaya. 10. Bre Pamotan II atau Prabu Rajasawardana.
Selanjutnya selama 3 tahun tanpa penguasa 1375 sampai dengan 1378. Ke-12 Brewengker III atau Prabu Hyang Purwawisesa 1378 sampai dengan 1388. Ke-13 Bre Pandan Salas III 1388 sampai dengan 1390. Sementara itu terdapat pula nama-nama yang berbeda dari serat dan babat seperti yang akan kami sebutkan berikut ini. Sebuah serat dari Surakarta dikatakan berasal dari istri Hamengkubuwono ke-6 di Yogyakarta, berisi daftar penguasa Majapahit. Dari 7 penguasa yang disebutkan, hanya penguasa ketiga hingga ke-7 yang bergelar Brawijaya. Dalam serat Momana misalnya disebutkan 6 penguasa Majapahit semuanya bergelar Brawijaya, kecuali penguasa ke-4. Lain lagi dengan sebuah surat yang dikatakan diterbitkan oleh Raffles berasal dari Sumeneb, menyebutkan 7 penguasa Majapahit dan hanya penguasa pertama dan penguasa ke-7 yang bergelar Brawijaya. Berikut ini adalah nama-nama Raja Majapahit berdasarkan serat dan babat. Yang pertama menurut serat dari Surakarta: 1. Raden Bratana, 2. Raden Brakumara, 3. Raden Adaningkung atau Arya Adiwijaya, dikenal sebagai Brawijaya I. Keempat, Raden Hayamuruk atau Arya Partawijaya, dikenal dengan Brawijaya II. 5. Raden Aryo Martawijaya atau Lembu Amisani, dikenal sebagai Brawijaya III. Keenam, Raden Siwaya atau Raden Bratanjung, dikenal sebagai Brawijaya IV. Sebagai raja terakhir Majapahit adalah Raden Alit atau Ongkowijoyo, dikenal dengan nama Brawijaya V. Sementara itu, serat Momana menyebut Raja Majapahit yang pertama adalah Prabu Sesuruh atau Brawijaya I. 2. Raden Brakusuma, dia adalah Brawijaya II. Ketiga, Raden Udaningkung atau Ongkowijoyo, Brawijaya III. Keempat, Ratu Ayu Kencanawungu. Kelima, Raden Damarwulan, Brawijaya IV. Keenam, Lembu Amisani, dikenal Brawijaya V. Penguasa Majapahit menurut serat dari Sumeneb yang dikatakan diterbitkan oleh Raffles, yang pertama adalah Joko Sesuruh, dikenal sebagai Brawijaya. Kedua adalah Prabu Anom. Ketiga, Udaningkung. Keempat, Prabu Kencana. 5. Lembu Amisani. 6. Brahma Tunggung. Ketujuh, Raden Alit, Brawijaya. Dalam serat versi Sumeneb ini hanya 2 yang bergelar Brawijaya, yaitu Joko Sesuruh dan Raden Alit. Siapakah Brawijaya? Bagaimana mempertemukan 2 alur nama-nama Raja Majapahit yang tercatat dalam sejarah ini? Keduanya berbeda. Sebelum dilanjutkan, kita bagi dulu mazhab atau aliran dalam melihat sejarah Majapahit menjadi 2. Yang pertama, versi naskah Jawa kuno dan Jawa pertengahan yang didirikan oleh Raden Wijaya. Versi kedua adalah naskah Jawa baru yang didirikan oleh Raden Sesuruh. Pendiri Majapahit Raden Wijaya, sebagaimana tertulis dalam Prasasti Balawi, Raden Wijaya tahun 1305 menyatakan dirinya sebagai anggota Wangsa Rajasa. Menurut Negara Kertagama, Wijaya adalah putra Dyah Lembutal, putri Narasingamurti. Sedangkan menurut Pararaton, Narasingamurti alias Mahisa Cempaka adalah putra Mahisa Wongateleng, putra Ken Arok, pendiri Wangsa Rajasa. Berbeda dalam versi naskah Jawa baru. Misalnya babat Tanah Jawi yang alurnya sama dengan Pustaka Raja-Raja, pendiri Majapahit adalah Joko Sesuruh. Menurut Pustaka Raja-Raja, Ibumi Nusantara disusun oleh Kesultanan Cirebon, termasuk dalam naskah Wangsakerta, Raden Wijaya adalah putra pasangan Rakian Jayaderma dan Dyah Lembutal. Ayahnya adalah putra Prabu Guru Dharma Siksa, Raja Kerajaan Sunda Galuh, sedangkan ibunya adalah putri Mahisa Cempaka dari Kerajaan Singasari. Dengan demikian, Raden Wijaya merupakan perpaduan darah Sunda dan Jawa.
Kejayaan Raja Wijaya sebagai pendiri Majapahit dimulai dari peristiwa setelah Rakian Jayadharma tewas diracun musuhnya. Lembutal pulang ke Singasari membawa serta Wijaya. Dengan demikian Raden Wijaya seharusnya menjadi raja ke-27 Kerajaan Sunda Galuh. Alih-alih menjadi Raja Sunda Galuh, ia mendirikan Majapahit setelah tewasnya Raja Kertanegara, Raja Singasari terakhir yang merupakan sepupu ibunya. Kisah ini mirip dengan babat tanah Jawi yang menyebut pendiri kerajaan Majapahit bernama Joko Sesuruh, putra Prabu Sri Pamekas, Raja Kerajaan Pajajaran, yang juga terletak di kawasan Sunda. Jaka Sesuruh melarikan diri ke timur karena dikalahkan saudara tirinya yang bernama Ciung Wanara. Ia kemudian membangun kerajaan Majapahit dan berbalik menumpas Ciung Wanara. Dan tentu saja versi babat ini menyelisihi sumber prasasti, di mana Raden Wijaya dalam Prasasti Balawi tahun 1305 menyatakan dirinya sebagai anggota Wangsa Rajasa. Menurut Negara Kertagama, Wijaya adalah putra Dyah Lembutal, putri Narasingamurti. Artinya Dyah Lembutal berjenis kelamin pria, bukan wanita seperti digambarkan dalam Pustaka Raja-Raja. Sedangkan menurut para Paraaraton, Narasingamurti alias Mahisa Cempaka adalah putra Mahisa Wongoteleng, putra Ken Arok, pendiri Wangsa Rajasa. Kalau pada awalnya saja sudah berbeda, mungkinkah ada titik temu dari dua mazhab besar ini? Sebenarnya hampir tidak ada titik temu antar dua mazhab besar ini kecuali pada kerajaan Majapahitnya. Tidak mungkin bukan kalau di Jawa ada dua Majapahit yang berbeda, versi Raden Jaka Sesuruh dan Raden Wijaya. Jadi dipastikan keduanya membahas Majapahit yang satu, Majapahit Wilwatikta. Tapi kalau yang dibahas adalah Majapahit Wilwatikta dan hanya satu itu, kenapa pendirinya berbeda? Kenapa nama raja-raja yang berkuasa berbeda? Satu didirikan oleh Raden Wijaya, satunya didirikan oleh Jaka Sesuruh. Admin tidak ingin terlalu jauh, misalnya menyalahkan naskah Jawa Baru sengaja membelokkan sejarah untuk tujuan dan maksud tertentu. Hanya saja memang naskah-naskah Jawa Baru tersebut dibuat setelah sekitar 400 tahun Tuhan Majapahit. Jadi bisa saja informasi yang datangnya dari mulut ke mulut mengalami pembelokan dari sumber sejarah. Negara Kertagama yang dianggap sebagai sumber rujukan penting dan menggugurkan banyak asumsi sejarah baru ditemukan pada tahun 1894. Demikian pula berbagai prasasti yang tersebar di berbagai lokasi. Tanggal penemuannya juga beragam. Maka tidak mudah merangkai puzzle sejarah Majapahit kala itu. Kita kembali lagi pada titik temu keduanya adalah Majapahit. Keduanya membahas kerajaan yang sama, Majapahit, Wilwatikta. Namun harus diakui keduanya mempunyai kekurangan dan kelebihan. Negara Kertagama misalnya tidak mungkin menjangkau informasi Majapahit periode akhir karena ditulis pada saat 1365 sejaman dengan Prabu Hayam Wuruk. Demikian pula Paraaraton ditulis pada tahun 1535. Tidak tuntas membahas Majapahit periode akhir. Majapahit periode akhir juga tidak akan tuntas terungkap kalau semua sumber dinafikan. Ada pendapat semua sumber selain prasasti dan Negara Kertagama adalah hoax. Karenanya periode akhir selamanya akan tertutup. Di pihak lain ada anggapan semua sumber sudah dibelokkan oleh Belanda, oleh company, oleh pihak-pihak tertentu. Kalau mengikuti anggapan ini, bahkan Negara Kertagama pun diketemukan oleh Brandes yang notabene juga orang asing. Maka siapakah yang benar? Siapakah yang bisa dipercaya? Terus bagaimana? Stop berprasangka buruk pada sumber sejarah. Kita lanjut saja menelusuri siapa Brawijaya yang sesungguhnya. Selain karya sastra, sumber lain yang menyebutkan keberadaan Brawijaya dari Majapahit adalah cerita rakyat. Sama seperti dalam karya-karya sastra, penyebutannya yang umum dalam cerita-cerita rakyat adalah Prabu Brawijaya tanpa diikuti angka. Namun sebenarnya yang dimaksud adalah Prabu Brawijaya, raja terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya V.
Di Kabupaten Gunung Kidul, cerita rakyat tentang orang-orang Majapahit yang melarikan diri ke wilayah Gunung Kidul terdapat di beberapa daerah. Di Dusun Betoro Kidul, Desa Karangasem, Kecamatan Ponjong, masyarakat setempat meyakini adanya tokoh bernama Batara Katong yang pernah tinggal di sana. Menurut sesepuh setempat, nama asli dari Batara Katong adalah Jaka Umbaran yang berasal dari Majapahit dan merupakan keturunan Brawijaya. Di Kecamatan Panggang malah terdapat cerita tentang Brawijaya sendiri. Brawijaya bersembunyi di Pantai Ngobaran untuk menghindari kejaran tentara Demak dan kemudian melakukan patiobong untuk meninggalkan jejak. Setelah itu Brawijaya berpindah ke Gua Langse dan moksa di sana. Cerita lain menyebutkan Brawijaya alias Bondan Surati melakukan patiobong di sebuah hutan di wilayah Gunung Kidul. Kisah orang-orang Majapahit yang melarikan diri juga terdapat di Dusun Dukuhan, Desa Sedang Agung, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. Dalam cerita rakyat setempat, seorang abdi dalam Majapahit bernama Ki Ageng Tunggul Wulung ditugasi oleh Brawijaya menyelamatkan pusaka kerajaan karena Majapahit akan hancur. Pusaka kerajaan berupa tombak Tunggul Waseso, keris Pulung Geni, dan bendera Kiai Tunggul Wulung akhirnya diberikan kepada Danang Sutawijaya, kesatria yang mendirikan kerajaan Mataram Islam. Orang-orang Majapahit yang tersisa di Dukuhan kemudian moksa. Lokasi yang diyakini tempat moksa masih dirawat warga setempat. Di Kabupaten Bantul, Brawijaya diceritakan menyamar menjadi wong cilik bernama Ki Dapanala untuk mencari burung perkututnya bernama Jakamangu yang lepas. Ki Wangsa Yuda menemukan perkutut tersebut dan merawatnya bersama perkutut-perkutut yang lain. Ki Dapanala akhirnya berjumpa dengan Ki Wangsa Yuda dan memberitahunya bahwa ia sedang mencari perkututnya. Ki Dapanala mengenali salah satu perkutut yang dirawat Ki Wangsa Yuda adalah Jakamangu. Akhirnya Ki Wangsa Yuda menyerahkan Jakamangu kepada pemiliknya. Oleh Brawijaya, Ki Wangsa Yuda diberi hadiah atas jasanya merawat Jakamangu. Hadiah tersebut membuatnya menjadi orang terpandang sehingga dijuluki Ki Ageng Paker. Wilayah tempatnya tinggal kemudian dikenal sebagai Dusun Paker yang terletak di Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambang Lipuro. Di Kabupaten Ngawi, tepatnya Desa Babadan, Kecamatan Paron, terdapat cerita rakyat tentang Brawijaya V yang menyinggahi hutan di daerah tersebut dalam pelariannya menuju Gunung Lawu karena dikejar oleh pasukan Demak yang telah menghancurkan Majapahit. Di hutan tersebut, ia dianggap meninggalkan jejak berupa gundukan yang saat ini dianggap petilasannya. Gundukan tersebut ditemukan pada tahun 1963 oleh Kepala Desa Babadan, dikenal saat itu sebagai Syekh Dumbo. Masyarakat setempat percaya di petilasan tersebut Brawijaya V meletakkan baju kebesaran dan mahkotanya. Brawijaya V juga dipercaya sempat menyucikan diri di Sungai Tempuk yang terletak tidak jauh dari petilasan tersebut. Kini daerah di sekitar Punden dikenal sebagai Komplek Palerman Alas Ketonggo Srigati. Di Gunung Lawu, Brawijaya V dipercaya moksa. Dalam cerita rakyat setempat, Gunung Lawu dipercaya sebagai tempat persembunyian Brawijaya V dari kejaran pasukan Demak sebelum akhirnya moksa. Di sana didampingi oleh pengikutnya Sabdo Palon, Dipa Menggala, dan Wangsa Menggala. Brawijaya V dipercaya menitahkan kepada Dipa Menggala menjadi Sunan Lawu yang bertugas menjaga Gunung Lawu, dan Wangsa Menggala menjadi Kiai Jalak yang bertugas sebagai Patih Sunan Lawu. Sementara Sabdo Palon pergi meninggalkan Brawijaya V dan moksa. Kini tempat moksa Sabdo Palon terkenal sebagai Puncak Hargodumiling dan tempat moksa Brawijaya V terkenal sebagai Puncak Hargodalem. Ingatan masyarakat yang terekam dalam cerita rakyat dari berbagai daerah tersebut tercatat pula dalam naskah tua berbahasa Bali berjudul Raden Patah Koleksi Perpus Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Seperti disampaikan Ahmad Basu, Lempir 11B menyatakan bahwa ketika terjadi geger dan huru-hara di Wilwatika, orang-orang Majapahit sebagian mengungsi dan berlindung ke Demak, kerajaan Islam. Ikut Raden Patah putra Brawijaya.
dan sebagian lagi lari ke Blambangan, termasuk putra Raja Brawijaya lainnya, Lembu Peteng, hingga ke Bali bersama rombongan. Dalam Hikayat Banjar asal Kalimantan Selatan yang ditulis murid-murid Sunan Giri, disebut lebih rinci pelarian orang-orang Majapahit. Tak salut huru-hara itu, maka orang dalam negeri Majapahit itu habis. Lari ada yang ke Bali, ada yang ke Tuban, ada yang ke Madura, ada yang ke Sidayu, ada yang ke Sadang, ada yang ke Demak, ada yang ke Pajang, ada yang ke Kudus. Kita mulai identifikasi Brawijaya Raja Majapahit terakhir dari Praloyo atau huru-hara ini. Menurut naskah Serat Kanda berasal dari era Jawa Baru, dikisahkan bahwa kerajaan Majapahit berakhir di tahun 1478 dengan sengkalan sirna ilang kertaning bumi. Dalam naskah itu disebutkan raja terakhir Majapahit bernama Prabu Brawijaya dikalahkan oleh anaknya sendiri bernama Raden Patah Adipati Demak. Dalam sengkalan dengan jelas menyebut kertaning bumi. Kertaning diambil dari nama Bre Kertabumi, maka sangat mungkin Brawijaya yang dimaksud adalah Bre Kertabumi. Nama ini yang dimungkinkan sama dengan Batara Wijaya yang dicatat Tommy Pires pada tahun 1513. Bahkan naskah Purwaka Caruban Nagari menyebut nama lengkap Prabu Brawijaya Kertabumi. Gelar Bre Kertabumi terdapat dalam Pararaton, yaitu nama anak bungsu Sang Sinagara. Jika Bre Kertabumi dianggap sama dengan Prabu Brawijaya, itu berarti sama juga dengan Batara Prabu Dyah Ranawijaya yang berkuasa pada tahun 1486. Itu artinya Dyah Ranawijaya adalah anak bungsu Sang Sinagara. Namun menurut Tommy Pires, Batara Vojaya adalah cucu Batara Sinagara, bukan putranya. Penjelasan berbeda kita dapatkan dari Prasasti Petak. Bukan Raden Patah yang mengalahkan Majapahit. Prasasti ini dikeluarkan oleh Batara Prabu Girindrawardana yang memiliki nama asli Dyah Ranawijaya, di mana ia menetapkan anugerah dari raja sebelumnya kepada Sri Brahmaraja Ganggadara yang telah berjasa membantu Sang Mung Wingjinggan sehingga bisa menang melawan Majapahit. Kemudian dalam Prasasti Jiu 1 disebutkan bahwa Girindrawardana Dyah Ranawijaya adalah raja yang berkuasa atas Wilwatikpura, Jenggala, dan Kadiri. Identifikasi Dyah Ranawijaya sebagai Bre Kertabumi juga disebutkan dalam Kakawin Benawa Sekar, di mana dijelaskan Girindrawardana Dyah Ranawijaya sebelumnya menjabat sebagai Bre Kertabumi atau Srinateng Kertabumi saat pemerintahan Girisawardana Dyah Suryawikrama. Setelah Girisawardana Dyah Suryawikrama wafat, Singawikramawardana Dyah Suraprabawa naik tahta Bre Kertabumi, dan ketika kakaknya pergi meninggalkan istana, mereka membangun pertahanan di Keling. Gelar Bre Kertabumi terdapat dalam Serat Pararaton, yaitu nama anak bungsu Sang Sinagara. Itu artinya Dyah Ranawijaya adalah anak bungsu Sang Sinagara. Anak-anak Sinagara juga tercatat dalam Kakawin Benawa Sekar, yaitu Sri Naroto Ring Kahuripan, Sri Parameswareng Lasem, Sri Nerpati Pamotan, Sri Naroto Ring Mataram, dan Sri Nateng Kertabumi. Kakawin Benawa Sekar ditulis oleh Mpu Tanakung yang mengisahkan upacara serada untuk orang tua mereka. Jika Sang Sinagara meninggal tahun 1453, maka upacara tersebut tentunya dilaksanakan pada tahun 1465, yaitu pada masa pemerintahan Brahyang Purwawisesa alias Dyah Suryawikrama sebelum Bre Pandan Salas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah kekosongan selama 3 tahun Bre Wengker alias Girisawardana naik tahta dengan gelar Brahyang Purwawisesa, saat itu anak-anak Sinagara dapat menerima. Namun setelah Girisawardana wafat, Bre Pandan Salas alias Dyah Suraprabawa naik tahta, anak-anak Sinagara tidak terima dan mereka meninggalkan istana. Pada tahun 1478 anak-anak Sinagara memberontak pada kekuasaan Dyah Suraprabawa di Majapahit. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh Sang Mung Wingjinggan yang dibantu Brahmaraja Ganggadara. Dyah Suraprabawa meninggal dunia dalam istana. Setelah peristiwa tersebut, anak Sinagara yang bernama Bre Mataram alias Dyah Wijayakusuma menjadi raja yang bertahta di Keling, kemudian bergelar Bre Keling.
Adapun status Majapahit menjadi sederajat dengan Jenggala dan Kediri, yaitu berada di bawah Keling. Kemudian Dyah Wijaya Kusuma wafat, jabatan Berkeling digantikan Dyah Ranawijaya yang menyebut dirinya berkuasa atas Majapahit, Jenggala, dan Kediri. Menurut Tommy Paire saat itu Dyah Ranawijaya hanya sebagai raja simbol, karena yang berkuasa atas negara adalah Gusti Patih Amdura, ejaan Portugis untuk Patih Mahodara. Berita ini diperkuat catatan Duarte Barbosa dari Italia yang menyebut pada tahun 1518 yang berkuasa atas Jawa pedalaman bernama Patih Udra. Identifikasi berikutnya adalah Kertawijaya sebagai Brawijaya. Dikisahkan Brawijaya memiliki permaisuri bernama Ratu Dwarawati dari negeri Campa yang beragama Islam. Di Mojokerto ditemukan situs makam Putri Campa yang diyakini sebagai istri Brawijaya. Batu nisan makam tersebut berangka tahun 1448, jatuh pada masa pemerintahan Kertawijaya. Hal inilah yang menimbulkan pendapat bahwa tokoh Brawijaya identik dengan Kertawijaya. Identifikasi Kertawijaya adalah Brawijaya juga diperkuat dalam bagan silsilah yang ditemukan pada pemakaman Ratu Kalinyamat di Jepara. Ditulis nama Kertawijaya sebagai nama ayah Raden Patah. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, wa ma jaro baina sahabi naskutu, seluruh yang terjadi antara para sahabat, sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum, kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.